Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini kembali, biar kebenaran firman Tuhan boleh meneguhkan, menguatkan iman kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami rindu untuk belajar kembali kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu kekal. Kami mau belajar, Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan kami semua saat ini mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu boleh tertanam di dalam kehidupan kami, boleh bertumbuh di tanah hati yang paling subur, sehingga boleh mengeluarkan buah yang paling maksimal. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita akan belajar tentang hukum Tuhan, ya. Rendah hati, sombong, dan peraturan Allah. Ya. Rendah hati, sombong, dan peraturan Allah. Kira-kira kita hidup di dunia ini masih relevan nggak peraturan Allah ini? Nah, kita akan baca terlebih dahulu di dalam Matius 23 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan untuk setiap segi kehidupan kita. Jangan sampai lengah, jangan sampai kebenaran segi-segi hidup kita itu tidak diterangi oleh kebenaran firman Allah. Ya. Kita hidup di dunia ini tidak bisa terlepas dari hukum-hukum Tuhan, sekalipun pengeterapannya berbeda antara orang yang percaya Tuhan dan yang belum percaya. Firman Tuhan mengatakan, ngerti banyak, dituntut banyak. Ya. Nah, kita akan melihat, saudaraku, Romawi 1. Rendah hati itu berarti Jadi, rendah hati itu berarti ini saya bahas dari definisi menurut firman Tuhan tentang rendah hati. Bukan menurut pandangan dunia. Itu sangat berbeda. Saya coba ambil contoh begini. Mungkin orang itu ditanya, Pak, Bapak rumahnya di mana? Oh, rumah saya sangat sederhana kok di tempat itu. Padahal rumahnya bertingkat 3, mewah sekali. Maksud dia, nanti kalau kamu datang, kamu bisa pingsan lihat rumah saya. Itu bukan rendah hati, pura-pura rendah hati, ya. Tapi sebenarnya dia sombong. Nah, rendah hati menurut firman Tuhan, mengerti, sadar bahwa semua yang ada pada kita itu dari Tuhan. Ya. Mengerti, sadar bahwa semua yang ada pada kita itu dari Tuhan. 1 Korintus 4 ayat yang ke-7. 1 Korintus 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Yang paling mudah yang bisa kita sadari adalah pada waktu kita datang ke dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Ya. Sebab itu, apa yang ada pada kita, sadari. Sadari dengan betul bahwa itu semua yang ada pada kita dari Tuhan. 2B. Dengan yakin, berani mengakui, dan sebagai akibatnya
ia mau taat pada Tuhan yang memberi semuanya. B. Dengan yakin berani mengakuinya dan sebagai akibatnya ia mau taat pada Tuhan yang memberi semuanya. 2 Korintus 4 ayat 7 tadi, 1 Korintus 4 ayat 7. Sekarang 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, 2 Korintus 4 ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, ini berani mengakui, ya. Sebab itu saudaraku, semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Ya. Roma 11 ayat yang ke-36. Yusuf mengakui semua dari Tuhan. Ya. Di dalam Kejadian 50 ayat 19 sampai yang ke-20, Kejadian 50 ayat 19 sampai 20, dikatakan demikian. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf mengakui, bukan aku bisa pelihara kamu, aku bisa menghidupi kamu. Itu karena Tuhan yang membuat jalan sehingga aku bisa naik, memiliki jabatan yang tinggi, bukan aku. Nah, juga Daud mengakui semua dari Tuhan pada saat dia duduk di istana. Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Engkau bawa aku ke tempat ini, keluargaku. Aku dari balik belakang kambing domba. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 8 dan 18, ya, Daud mengakui semua dari Tuhan. Nah, kita mendapat dari Tuhan untuk menerima dan hak untuk memakai. Jadi kita dapat dari Tuhan untuk menerima dan hak untuk memakai. Kalau Tuhan memberi hanya hak menerima, ya gak pas, gak klop saudara ya, gak pas. Nah, tapi kita juga diberi hak untuk memakainya, ya, untuk memakainya. Itu semua saudaraku dari pemberian Tuhan. Sebab itu jangan sombong. Coba kita lihat Pengkhotbah 5 ayat 18 dan Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Pengkhotbah 5 ayat 18 dikatakan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, ya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Saudara perhatikan, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Kaya saudara, tapi nggak bisa menikmati. Yang menikmati yang lain. Mungkin saudara ya, dia
bisa mendapat kekayaan luar biasa, tapi tidak bisa menikmati hasil kekayaan. Sakit-sakitan, saudara. Dokter yang terima, ya, perawat yang terima, karena dia tidak mendapatkan kuasa untuk menikmatinya. Nebukadnezar diambil oleh Tuhan hak pakainya. Diambil oleh Tuhan hak pakainya sehingga ia tidak lagi bisa memakai tahtanya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendapat hak menerima, kita minta sama Tuhan untuk bisa memakainya. Pakai dengan benar, terima dengan benar, saudaraku. Ya. Kita akan lanjutkan. Kita menerimanya semua dari Tuhan, itu juga berarti ya, kita menerima semuanya dari Tuhan. Itu juga berarti satu, kita meminjam dari Tuhan, pinjam. Pada satu saat kita harus mengembalikannya. Barang pinjamannya harus dikembalikan. Wah, ini mobil kamu. Bukan. Ini mobil diberi pinjam karena orangnya sedang pergi ke luar negeri lah, kemana lah, dalam waktu cukup lama. Jadi ditaruh di tempat saya untuk dipakai. Jadi hak pakai. Begitu orangnya datang, ya diminta kembali, saudaraku. Ya, kita pinjam. Apa yang ada pada kita itu barang pinjaman. Satu kali kita harus mengembalikan. Seperti kitab Ayub 1 ayat yang ke-21. Semua dari Tuhan. Aku lahir tidak bawa apa-apa. Tuhan ambil segala puji bagi dia. Jadi dia yang berhak, bukan kita. Dua, kita memakai milik Tuhan. Ya, kita memakai milik Tuhan. Dan pada waktunya kita harus mengembalikannya. Selain itu kita harus memberi bunganya. Ya. Kita memakai milik Tuhan dan pada waktunya kita harus mengembalikannya. Kita harus memberi bunga, dalam tanda petik bunganya. Ya. Matius 25 ayat 14 sampai 19. Matius 25 ayat 14 dan 19. Dikatakan demikian, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Haleluya. Ya. Nanti saya akan bahas tentang bunganya ini. 3. Kita dipercaya oleh Tuhan, maka satu kali waktu kita kembali kepadanya, kita harus mempertanggungjawabkan semuanya. Ya. Kita dipercayai oleh Tuhan, maka satu kali waktu kita kembali kepadanya, kita harus mempertanggungjawabkan semuanya. Roma 14 ayat yang ke-12. Roma 14 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, saya lanjutkan. Orang yang yakin bahwa memang semua ini dari Tuhan, maka ia juga mau taat dan tidak bersungut-sungut manakala semua ini diminta kembali. Dan ia siap
untuk memenuhi apa yang diminta Tuhan pada akhirnya. Siap, saudara. Juga bunganya. Apa bunganya itu? Yaitu jiwa-jiwa yang dihasilkan. Ya. Paulus mengatakan demikian, apa sih kemegahanku? Jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kamu dalam 1 Tesalonika 2, 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-19 dikatakan, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Jadi jiwa-jiwa yang dimenangkan itu bunganya, ya, dan mempertanggungjawabkan semua penggunaannya, baik umur kita, baik kesempatan yang Tuhan berikan, baik uang kita, baik segala fasilitas jasmani dan rohani yang sudah diterima. Itu yang harus dipertanggungjawabkan. Itu bunganya, ya. Sekarang kita melihat sombong itu berarti, ya, sombong itu berarti satu. Sombong itu berarti satu. Yakin bahwa semua yang ada padanya itu terutama karena dan oleh dirinya sendiri. Ya, ya kalau bukan saya, kalau bukan kuat saya, kalau bukan gagah saya, mana mungkin saya bisa berhasil? Ya kalau bukan modal saya, bukan karena kelihayan saya, apa mungkin saya berhasil? Nah, ini orang seperti yakin bahwa semua yang ada padanya itu terutama karena dan oleh dirinya sendiri. Kalau kita berhasil, saudaraku, jangan sombong. Jangan anggap itu semua karena kita. 2, kadang-kadang bisa mengakuinya dari Tuhan. Kadang-kadang bisa mengakuinya dari Tuhan. Tapi sebenarnya ini sekedar ucapan bibir. Ya, supaya dianggap rendah hati dan menghormati Tuhan. Padahal sebetulnya tidak. Oh ya, kalau bukan Tuhan, ya nggak mungkin lah. Jadi, tapi Tuhan lihat sampai dalam batin, betul enggak? Apa yang diucapkan cocok nggak dengan hatinya? Apakahnya kalau orang Jawa bilang abang-abang lambe, lip service, ya. Nah, kadang bisa mengakui dari Tuhan tapi tidak tulus, sekedar ucapan bibir supaya dianggap rendah hati dan menghormati Tuhan, padahal tidak. Padahal tidak, saudaraku. 3, sombong itu berarti 3, akibatnya ia tidak mau taat akan perintah Tuhan tentang segala yang dimilikinya. Akibatnya ia tidak mau taat akan perintah Tuhan tentang segala yang dimilikinya. Ya. Dia nggak mau taat. Hidup ini dia bilang, ya hidup saya sendiri. Dia tidak mau taat. Tuhan berkata, pakai hidupmu untuk memperkenankan Tuhan. Ini kan tubuh-tubuh saya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan bilang iya, habis saudaraku, nggak usah jauh-jauh. Kalau saudara perhatikan di rumah sakit, orang pakai oksigen itu bayar. Kita napas bebas, gratis saudara. Berapa? Kalau kita setiap hari harus bayar berapa juta, bahkan puluhan ratusan juta sebulannya menghabiskan untuk oksigen saja. Nah, tabiat lama itu nampak jelas dalam orang berdosa atau orang lama. Meskipun sikapnya rendah hati, tetapi hatinya sombong, suka menuntut, ya, kepujian, suka menuntut kepujian. Aku berhasil mana pujiannya? Mungkin kita sedang berhasil melayani, mungkin kita nyampaikan firman, sampai orang-orang pada nangis.
terjamah hatinya, ya, dijamah hatinya. Terus tidak ada pujian, tidak ada penghargaan. Nuntut orang seperti, kok saya nggak dipuji? Padahal kamu lihat pelayanan saya dan seterusnya. Ya, ini orang tabiat lama, ya, orang berdosa suka menuntut puji. Tapi dalam tabiat orang baru, ya, sesudah lahir baru, saudaraku, timbul sebuah sikap benci akan kesombongan. Ya. Orang yang lahir baru itu benci akan kesombongan. Ya. Perlu diingat, ya, orang yang lahir baru benci kesombongan, tetapi perlu diingat, orang baru masih bisa sombong kalau tidak hati-hati, sebab masih hidup di dalam kurungan maut, yaitu daging. Nah, daging ini harus disalibkan, harus terus-menerus dimatikan, supaya daging tidak bersuara. Keinginan tubuh ini tidak berbicara, tidak bersuara. Jadi orang baru masih bisa sombong kalau tidak waspada. 2, Romawi 2. Peraturan Allah. Nah, dosa sombong ini sangat menular, ya. Sebab ada benihnya dalam manusia. Sehingga semua orang punya sejumlah kesombongan, sekalipun sifatnya dari luar nampaknya baik. Tapi ada, ya, sifatnya ada. Sebab itu ada satu peraturan yang tegas, yang keras, yang dibuat oleh Tuhan, supaya sadar, saudara. Beberapa contoh, Nebukadnezar sombong, langsung Tuhan rendahkan. Tidak lebih seperti binatang. Herodes sombong, dimakan cacing selagi masih hidup. Peraturan Tuhan sangat tegas. Karena sombong ini menular. Lucifer itu sombong. Dia ingin seperti Allah. Dia ingin, baru di dalam hatinya, dia ingin jatuh dalam dosa. Sebab itu, saudaraku, ya, peraturan Allah sangat tegas, ya, supaya ini menjadi pagar, ya, menjadi koridor dalam perjalanan hidup orang beriman, supaya jangan sombong. Kalau sombong itu gampang menular, ya. Tetapi orang yang merendahkan dirinya menurut definisi ilahi itu pasti saatnya akan ditinggikan oleh Tuhan. Dan orang yang meninggikan diri pasti ada saatnya juga direndahkan oleh Tuhan. Yakobus 4, tadi kita baca Matius 23 ayat 12. Kita lihat Yakobus 4 ayat 6 dan ayat yang ke-10. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Jadi jelas dalam Yakobus 4 ayat 6 dan 10. Merendahkan diri ini satu dari dirinya sendiri. Jadi orang yang merendahkan diri itu satu dari dirinya sendiri, yaitu mau melayani orang lain. Ya. Jadi orang yang merendahkan diri itu dari dirinya sendiri, sadar. Dan mau melayani orang lain sekalipun tingkat jasmaninya, tingkat rohaninya
lebih tinggi daripada yang dilayani. Tapi dia mau gitu loh saudaraku, sadar gitu loh. Ya. Matius 20 ayat 26, Matius 20 ayat 26 sampai 28. Ya. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi orang yang merendahkan diri itu sadar, saudara. Itu dari dirinya sendiri, kemauannya sendiri, sekalipun posisi dia secara jasmani mapan, bahkan mungkin lebih tinggi daripada orang yang dilayani. Secara rohaninya tinggi, ya, sehingga dia melayani dengan pengertian seperti Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Saudara baca nanti Yohanes 13 ayat 6 dan 7. Yesus ini guru, memberi contoh kepada murid-muridnya. Posisi rohaninya lebih tinggi, saudaraku. Tapi dia memberi contoh, memang dari dirinya mau merendahkan. Ini yang indah. Sadar, ini yang indah, saudara. Ya. Jadi dia, apa sih yang aku sombongkan? Gak ada. Apa sih yang aku banggakan? Gak ada. Semua dari Tuhan. Kalau aku bisa tinggi seperti ini, oke, aku mau melayani. Jadi sadar. Yang kedua, merendahkan diri ini. Yang kedua, direndahkan orang lain. Ya, direndahkan orang lain. Mungkin itu dihina, mungkin itu disingkirkan, mungkin itu ditolak, dikata-katai, dan lain sebagainya. Orang seperti ini mau nerima, tidak tersinggung, tidak sakit hati. Sebab apa? Dagingnya sudah dimatikan terus-menerus. Orang yang menjadi milik Kristus, ia menyalibkan keinginannya dan cita-citanya. Disalibkan keinginan dagingnya. Disalibkan. Jadi pada waktu direndahkan oleh orang lain, masa bodoh. Enjoy dia. Enjoy karena dia bukan apa-apa. Kalau seorang opas, seorang hamba, disuruh oleh majikan, kamu antar barangnya. Ternyata waktu diantar ke tempat orang tersebut, dihina, dikata-katai. Ya dia tinggal lapor sama majikannya. Bos, tadi orangnya marah. Bos, tadi orangnya begini. Begitu juga, kita ini hamba daripada Tuhan. Kalau ada orang menghina, merendahkan kita, menolak kita, ya lapor, Tuhan, saya sudah berbuat begini, tapi dia menghina, merendahkan. 3, Tuhan sanggup mengangkat orang yang mau direndahkan dalam arti yang betul. Ya. Tuhan sanggup mengangkat orang yang mau direndahkan dalam arti yang betul. Bukan karena salah. Bukan, saudara. Orang tersebut betul, tapi direndahkan. Seperti Yusuf, sekalipun dimasukkan dalam penjara, saudaraku, ya, dia tetap rendah, merendahkan dirinya, ya. Dan pada waktu diangkat, sukses, berhasil, Yusuf tidak sombong. Paulus direndahkan, dipukul, padahal dia sebenarnya punya kartu kewarganegaraan Rom. Dia bisa tunjukkan, gak mungkin dia dipukul. Karena warga negara Rom saat itu warga negara nomor 1. Nah, tapi Paulus diam. Saat direndahkan, Tuhan kirim sesuatu gerakan gempa dan Paulus ditinggikan. Tuan, nah dipanggil Tuan oleh kepala penjara. Tuan, apa yang aku harus kerjakan? Nah, ya. Jadi jangan pusing, saudaraku, ya.
Orang yang rendah hati dalam definisi ilahi ya, itu biasanya mau dan tahan diolah, tahan dalam pengolahan ya, tahan saudaraku. Maka hasilnya atau mutunya menjadi lebih tinggi karena tahan. Diolah tahan. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab ya, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, ada waktunya, saudara. Ya. Di hadapan Tuhan ada waktu. Sebab itu jangan sampai kita kecewa. Tuhan, bukankah saya ini melayani Tuhan? Kenapa sih orang itu merendahkan saya? Gak usah pusing, gak usah pusing ya. Tetapi orang sombong gak bisa diolah. Diolah pecah, diolah hancur, diolah gak jadi terus. Akhirnya gak jadi apa-apa. Bahkan timbul macam-macam reaksi-reaksi yang salah. Bukan tambah baik, tambah jelek. Ya, tambah jelek. Itu orang sombong. Tapi orang yang rendah hati, dia mau dan bisa diolah, tahan diolah. Haleluya. Haleluya. Dan akhirnya menjadi indah. Ya. Kalau orang sombong ditempah tidak bisa. Sebab orang sombong itu tanah liat. Saudara tahu tanah liat itu barang yang mudah hancur. Barang-barang yang dari tanah liat, kendi, dan lain sebagainya gampang pecah, gampang hancur. Tapi kalau dari logam ditempa, dipukul bagus. Apalagi logam mulia ditempa, ya tetap emas. Tetap emas. Haleluya. Jadi saudaraku, kesimpulan orang yang rendah hati itu adalah seperti Kristus. Pak, orang yang rendah hati itu seperti apa ya? Kesimpulannya seperti Kristus. Coba kita lihat, saudaraku, ya. Bahkan kita disuruh belajar, ya. Matius 11 ayat yang ke-29. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang. Jadi salib. Nah, salib itu kalau ada salib itu bekerja dalam hidup kita, saudara perhatikan, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Disuruh belajar. Jiwa kita mendapat ketenangan. Haleluya. Jadi saudaraku, orang yang rendah hati itu seperti Kristus. Kita perlu belajar, gak gampang saudara ya. Sebab sifat manusia, dasar manusia itu memiliki kesombongan. Saya beri coba contoh begini, ada seorang oma, sudah tua, ya namanya kalau oma sudah tua, keriput saudaraku, kulit wajahnya kisut begitu, terus dia punya cucu A dan cucu B. Si cucu A ini selalu berkata gini, oma ini kok cantik ya. Terus si oma bilang, oma ini sudah tua, apanya cantiknya. Tapi di dalam hatinya dia menikmati, senang, cucu ini bagus ya, cucu ini baik ya. Tapi cucu B ini selalu ngomongnya gak enak. Oma kok keriput sih? Oma kok jelek sih? Sama-sama oma kan sudah tua. Tapi satu kali pada waktu omanya mempunyai kue yang enak, kira-kira diberikan kepada cucu yang mana? Cucu yang suka memuji atau cucu yang suka menjelek-jelekan? Tentu diberikan kepada cucu yang suka memuji.
Itu sifat manusia. Ya. Sekalipun sudah tua, tapi ingin pujinya, sombongnya masih, saudara. 3. Tanda-tanda orang yang rendah hati. Romawi 3. Tanda-tanda orang yang rendah hati. A. Tidak tersinggung. Bapak, Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, ya, masih banyak orang beriman yang mudah tersinggung. Kalau kita tidak hati-hati, gampang sekali begitu kita kena hina sedikit, begitu kita disakiti sedikit sudah tersinggung kita. Tapi kalau kita ada firman Allah, Roh Kudus akan mengingatkan. Roh Kudus mengingatkan apa yang sudah pernah kita dengar. Nah, di situ timbul pergumulan. Tidak gampang jatuh, langsung timbul pergumulan dan bisa berkata tidak, aku tidak mau tersinggung, menang, ya, menang. Jadi orang yang rendah hati itu tidak tersinggung, bisa mengalahkan rasa tersinggung. Haman itu punya kedudukan yang sangat tinggi, begitu tersinggung dengan Mordekai yang tidak punya apa-apa, duduk di pintu gerbang istana, tersinggung. Iya, kalau tersinggung dengan orang besar, ini tersinggung dengan orang kecil. Sungguh menyedihkan. Akhirnya, mengapa kita tidak mau tersinggung? Pertanyaan mengapa kita tidak mau tersinggung? Sebab orang yang rendah hati yakin bahwa ia bukan apa-apa. Ia hanya bejana tanah liat. Kalau dia mulia, kalau dia berhasil, itu karena ada benda yang mulia di dalam hidupnya. 2 Korintus 4 tadi sudah baca, kita baca lagi. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kalau kita tidak pecah, tanah liat tidak pecah, bukan kita, tapi ada benda yang mulia, yaitu Kristus di dalam kehidupan orang beriman, sehingga kehidupan orang beriman menjadi indah. Bukan dia. Dia sebenarnya bukan apa-apa. Dia hanya tanah liat. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi orang seperti ini tidak gampang tersinggung, tidak mudah tersinggung. Sebab kalau dia diganggu, kalau dia dilawan, bukan urusan dia untuk membalas. Bukan urusan dia menghina kembali. Bukan, saudara. Roma 12:19. Berikan kebebasan, sebab pembalasan itu urusan Tuhan. Ya. Kalau kita sendiri yang membalas, kita tersinggung, waktu kita, tenaga kita terkuras habis, saudara. Bisa stres. Bisa stres, saudaraku. Rugi banyak. Waktu yang sebenarnya untuk bertumbuh hanya dipakai untuk ngurusi yang nggak bener. Buat apa? Sudah, orang menghina kita, merendahkan, mengucilkan kita. Serahin pada Tuhan. Nanti pembalasannya urusan Tuhan. Kita bebas. Waktu kita tidak terkuras untuk hal-hal yang tidak penting. B. Tidak iri, tidak benci, melihat orang lain yang lebih berhasil atau lebih tinggi dari dirinya sendiri. Ya. Tidak iri, tidak benci, melihat orang lain lebih berhasil, lebih tinggi dari dirinya sendiri. Ya. Sebab apa, saudaraku? Kepujian itu bukan dari manusia. Roma 2:29, kepujian itu dari Tuhan. Jadi gak usah, saudaraku, iri, benci, melihat orang lain yang berhasil. Ya. Sebab Tuhan itu adil. Dalam Roma 2 ayat 11, dalam King James Indonesia dikatakan, sebab Allah tidak membedakan orang. Kalau orang lain dipakai,
berarti dia bisa juga dipakai. Tidak iri, saudara. Kalau Tuhan bisa pakai Daud, ya kita belajar cara hidup Daud. Kalau Tuhan bisa pakai Musa, kita belajar cara hidup Musa. Kalau Tuhan bisa pakai si A, ya kita lihat kenapa dia bisa dipakai Tuhan. Jangan iri, tapi justru kita belajar mengapa dia bisa dipakai oleh Tuhan. Sebab Roma 2:11 tadi dikatakan dalam terjemahan King James, sebab Allah tidak membedakan orang. Jadi kalau si A bisa dipakai, si B dipakai, si C dipakai, saya pun bisa dipakai oleh Tuhan. Haleluya. C, ikut bersukacita melihat orang lain diberkati. Ya. Ikut bersukacita melihat orang lain diberkati. Ini tanda-tanda orang yang rendah hati. Roma 12 ayat yang ke-15 dikatakan demikian, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi kalau kita melihat, saudaraku, orang lain bersukacita, dipakai Tuhan, hidupnya indah, ya kita ikut menikmati. Tapi biasanya orang sulit ikut bersukacita manakala orang lain diberkati. Manakala orang lain dipakai Tuhan, sulit. Lebih mudah ikut menangis dengan orang yang gagal, dengan orang yang gak berhasil. Lebih mudah begitu. Lebih mudah begitu. Tapi kita belajar. Karena firman Tuhan mengatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. D, diganggu, dirugikan, tetap sejahtera dan tidak bereaksi dosa. Diganggu, dirugikan, tetap sejahtera dan tidak bereaksi dosa. Tetapi saudaraku, kita jangan bodoh sehingga membiarkan diri kita sendiri diganggu. Ya, kita harus memelihara milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita, yang harus dipertanggungjawabkan secara penuh. Ya. Jadi kita jangan bodoh, saudaraku, kita jangan bodoh sehingga membiarkan diri kita sendiri diganggu. Kita harus memelihara milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita dengan baik, ya. Penuh tanggung jawab. Coba kita melihat 1 Korintus 4 ayat yang kedua. 1 Korintus 4 ayat yang kedua dikatakan demikian, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi jelas dalam 1 Korintus 4:2 dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka dapat dipercaya. Jadi jangan sampai kita diganggu, dirugikan karena kita bodoh. Nah, kita pakai, saudaraku, kita pelihara milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Ya. Kesimpulannya satu, rendah hati itu juga suatu pengolahan, bisa diolah. Ya. Rendah hati itu juga suatu pengolahan, bisa diolah kepada kemuliaan tertinggi. Ya. Enak, saudara. Belajar kita rendah hati. Sebab apa sih yang kita mau sombongkan? Hidup bukan milik kita. Harta bukan milik kita. Kepandaian, kesuksesan bukan milik kita. Waktu Nebukadnezar sukses, dia sombong. Kalau tidak ada aku, tidak ada Babil. Dan Tuhan membuktikan.
Betul tidak omongannya Nebukadnezar? Subsidi daripada Tuhan dicabut, jadi gila. Jadi seperti binatang. Sebab itu kita tidak ada apa-apanya. Kalau hari ini saudaraku, kita diizinkan oleh Tuhan sukses. Kita diizinkan Tuhan berhasil. Ya. Ingat saudaraku, tetap rendah hati. Orang yang rendah hati bisa diolah kepada kemuliaan yang lebih tinggi lagi, sampai pada akhirnya seperti Kristus. 2. Tabiat sombong tidak bisa diolah. Bantut, saudara. Akhirnya pecah, rusak, tidak terpakai. Ya. Tabiat sombong tidak bisa diolah, bantut, akhirnya pecah, rusak, tidak terpakai. Sayang sudah, kita dititipi sejumlah waktu umur kita. Nah kalau kita tidak pakai, dipakai hanya untuk sombong, bantut, tidak bisa mengeluarkan apa-apa. 3. Dalam daging masih tetap ada benih sombong yang bisa tumbuh kalau diberi kesempatan. Ya, dalam daging masih tetap ada benih sombong yang bisa tumbuh kalau diberi kesempatan. Sebab itu harus dimatikan. Tuhan Yesus kan ngomong, mau ikut aku, pikul salib setiap hari, menyangkal diri setiap hari, baru bisa ikut Tuhan. Sebab kalau daging diizinkan sedikit, dilepas sedikit, jadi rusak. Nah, dalam hidup ini benih sombong ada, sebab itu pada waktu kita ditebus, roh kita yang ditebus, tubuh kita belum. Nah, ini menjadi medan peperangan bagi kita sampai betul-betul kita mengalami tebus tubuh. Haleluya. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai ada di antara kita yang sekarang mungkin sukses, berhasil, baik jasmani dan rohani, tetap rendah hati, jangan sombong, ingat peraturan Allah berlaku bagi orang yang rendah hati akan ditinggikan, bagi orang yang sombong pasti direndahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kalau hari ini Tuhan percayakan kami memiliki keindahan, baik secara jasmani, baik secara rohani. Tuhan, kami tidak berani meninggikan diri. Kami sadar sesadar-sadarnya, jikalau bukan Tuhan yang mengangkat, jikalau bukan Tuhan yang meninggikan, kami bukan apa-apa. Sebab itu Tuhan, kami menyadari sepenuhnya, bukan dari timur, bukan dari barat datangnya peninggian, tapi dari Tuhan. Sebab itu kami mau belajar mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu. Kami tidak mau mencuri kemuliaan, hormat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, supaya hukum-Mu berlaku. Kalau kami rendah hati, kami pasti mengalami apa itu namanya ditinggikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Terima kasih, memberkati semua kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman ini. Tuhan berkati, baik umat-Mu di tengah-tengah masa yang sulit. Tuhan, Engkau sanggup. Samaria terkepung, semua mahal, timbul bala kelaparan, sampai ibu memasak anaknya. Tetapi Tuhan, kalau Tuhan memberkati, semuanya berubah jadi indah. Sebab itu hamba-Mu mohon, berkati umat-Mu yang bekerja,
yang mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Bukakan tingkap-tingkap di langit Tuhan, berkati. Curahkan berkat-Mu. Lindungi, jagai kesehatan mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Yesus, sehingga umat-Mu tetap sehat, berkemenangan. Karena Yesus di dalam hidup umat. Berkati rumah tangganya, berkati masa mudanya, berkati pelayanannya. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau angkat tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami, selagi kami menumpang di dalam dunia ini. Kami diingatkan, biar kami sadar, kalau kami berhasil, baik jasmani dan rohani itu bukan kami, tapi karena ada benda, harta yang mulia itu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.